Haleluya, haleluya. Salam sobat, kita diberkati. Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi berjumpa dengan saya di program channel saya, Kita Diberkati. Sobat, kita diberkati. Hari ini mari kembali kita sama-sama akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita dan menguatkan hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka firman Tuhan kita pada hari ini di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Sobat, kita diberkati. Firman Tuhan pada hari ini saya kasih tema hati dan pikiranmu menentukan hidupmu. Hati dan pikiranmu menentukan hidupmu. Sobat, kita diberkati. Setiap orang tentunya punya keinginan, punya tujuan hidup dalam kehidupannya. Apa yang ia cita-citakan, apa yang ia dambakan dalam kehidupannya, pasti itu akan sangat dirindukannya untuk menggapai hal itu. Tetapi sobat, kita diberkati, hal yang paling penting yang harus kita pegang dalam kehidupan kita adalah yang pertama, hati. Yang kedua adalah pikiran. Ketika hati dan pikiran kita sehat, maka percayalah, hidupmu, tubuh jasmanimu juga sehat dan kehidupanmu juga sehat. Tetapi jika hati dan pikiranmu tidak sehat, maka kehidupanmu juga menunjukkan bahwa engkau tidak sehat. Sehingga yang jadi pertanyaan bagi sobat kita diberkati adalah apa yang saat ini ada dalam hati dan pikiranmu? Apakah hal baik atau hal buruk? Itu yang menentukan hidup kita. Ketika di dalam hati dan pikiran kita hanya menyangkut hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, maka yang akan nampak dalam kehidupan kita atau karakter hidup kita adalah sesuatu yang buruk. Maka semua damba cita-cita kita dalam kehidupan kita untuk masa depan kita, saya yakin dan percaya itu tidak akan pernah tergapai. Karena semua yang nampak dalam kehidupan kita hanya sesuatu yang buruk. Karena apa yang ada dalam hati kita dan pikiran kita adalah hal-hal yang buruk. Sehingga semua cita-cita dan damba dalam kehidupan kita tidak akan tercapai. Karena karakter dan pola hidup kita berdampak sangat buruk dalam kehidupan. Karena apa? Hati dan pikiran kita tidak beres. Ketika hati dan pikiran kita berbicara tentang hal-hal yang buruk atau nampak dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang buruk, maka saya yakin dan percaya kehidupanmu juga akan buruk dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan saya yakin dan percaya orang-orang di sekitar kita tidak akan sangat senang dengan kita. Karena orang-orang di sekitar kita tentunya sangat menginginkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu sobat, kita diberkati. Jika Anda atau jika kita ingin menggapai semua cita-cita kita atau damba kerinduan kita, maka hati dan pikiran kita haruslah sesuatu yang baik atau sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Apa akibat dari hati dan pikiran yang jahat? Ini yang jadi pertanyaan bagi kita semua. Apa akibat kalau hati dan pikiran kita ini jahat? Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-19 saya akan baca untuk kita semua. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Oleh karena itu sobat, kita diberkati, yang paling utama adalah hati dan pikiranmu. Ketika hati dan pikiranmu timbul sesuatu yang jahat atau hanya hal-hal yang bersifat jahat, maka saya yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 19 itu nampak dalam kehidupan kita, yaitu pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tetapi sobat, kita diberkati.
Ketika kehidupan kita atau hati dan pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya hidupmu juga nampak berkarakter Kristus. Ingat sobat kita diberkati, ketika hati dan pikiranmu sehat, maka hidupmu juga sehat. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Kenapa hati kita bisa bergembira? Karena hati kita ini sedang sehat dan pikiran kita sedang sehat. Atau hati dan pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, sehingga hati dan pikiran kita selalu bersukacita, selalu merasa nyaman, selalu merasa damai sejahtera. Dan itu menjadi obat bagi tubuh jasmani kita. Dan ketika tubuh jasmani kita sehat, maka saya yakin dan percaya kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Karena jika tubuh jasmani kita tidak sehat, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas kita? Karena itu sobat kita diberkati, firman Tuhan hari ini, hati dan pikiranmu menentukan hidupmu. Jadi sobat kita diberkati, mari isilah hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang baik, jangan hal-hal yang jahat, sehingga semuanya itu berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari adalah hal-hal yang baik. Jangan berdampak hal-hal yang buruk. Hati yang gembira adalah obat. Nah, bagaimana caranya agar hati dan pikiran membuat hidup kita baik? Ya. Bagaimana caranya agar hati dan pikiran kita ini membuat hidup kita atau menentukan hidup kita ini menjadi hidup yang baik? Yang pertama, kita harus tahu dan sadar bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, firman Tuhan di situ mengatakan bahwa kita diciptakan adalah segambar dan serupa dengan Allah. Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, maka saya yakin dan percaya kita akan menjaga hati dan pikiran kita tetap pada firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya hati dan pikiran kita pasti sehat. Hati dan pikiran kita pasti diisi oleh firman Tuhan. Dan kehidupan kita sehari-hari menggambarkan berkarakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah, maka tingkah laku hidup kita, maka hati kita, pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua adalah isilah hati dan pikiranmu dengan hal-hal yang baik. Yaitu dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Yang sudah kita baca bersama-sama. Firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang bersifat benar, pikirkanlah itu. Hal-hal yang bersifat kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang bersifat tentang pola hidup yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari, pikirkanlah itu. Jangan memikirkan hal-hal yang buruk. Yang kedua adalah semua yang mulia. Yang mulia yang dari Allah dipikirkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hati dan pikiran kita juga sehat. Sehingga hati dan pikiran kita juga mulia di hadapan Tuhan. Maka ketika hati dan pikiran kita mulia, itu akan menentukan hidup kita. Yang ketiga adalah semua yang adil. Semua yang adil, pikirkanlah itu. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak adil. Karena ketika kita hidup dalam ketidakadilan, maka banyak orang tidak akan senang dalam kehidupan dengan hidup kita. Ketika kita hidup dengan ketidakadilan, maka akan banyak orang-orang akan membenci kita. Ketika kita hidup dengan ketidakadilan, maka kita akan susah mencari relasi, susah mencari hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, semua yang suci. Sobat kita diberkati, ingat. Semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Jangan memikirkan hal-hal yang bersifat dosa. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi pikirkanlah semua yang diinginkan oleh Tuhan, semua yang suci. Haleluya, sobat kita diberkati. Selanjutnya, semua yang manis. Jangan yang pahit-pahit. Kalau mau hidup kita diberkati, kalau mau hidup kita terasa manis dalam kehidupan kita sehari-hari, rasanya kita mau semua ini menjadi manis, pikirkanlah semua yang manis. Jangan pikirkan yang pahit. Ketika pikiran kita
diisi oleh hal-hal yang pahit, maka kehidupan kita juga akan berdampak sesuatu yang pahit juga. Banyak orang yang tidak akan senang dengan kehidupan kita. Selanjutnya adalah semua yang sedap didengar. Semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan kutuk, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak jadi berkat. Tetapi semua yang sedap didengar orang, semua yang ingin didengar orang, perkatakanlah itu, pikirkanlah itu, isi dalam hati kita. Ingat sobat diberkati, kita harus lakukan semuanya itu. Jika kita melakukan semuanya itu, maka hati dan pikiran kita akan menentukan hidup kita. Dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah hal itu. Sobat kita diberkati, firman Tuhan hari ini, hati dan pikiranmu menentukan hidupmu. Jika hati kita diisi oleh firman Tuhan dan pikiran kita, maka saya kini percaya kehidupanmu akan diberkati, masa depanmu akan diberkati. Jadi sobat kita diberkati, satu kunci agar hidup kita diberkati, agar hidup kita digapai dengan cita-cita yang cemerlang, maka satu kunci dari saya untuk kita sobat diberkati, isilah hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan, dan jadilah garam dan terang dunia yang berdampak bagi dunia, yang berdampak bagi orang percaya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Sobat kita diberkati, ini firman Tuhan kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.